Sekarang yang kalian lihat poster kan? Nah, maka ketika saya mainkan di sini, munculin MC, nah yang muncul apa sekarang? Raffi kan? Benar nggak? Nah, gitu. Terus saya mau munculin narasumber, Gavin nggak yang muncul? Gavin kan? Nah, gitu. Nampilin 2 narsum. Tuh, ya kan? Balik lagi ke poster. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita udah pakai Zoom yang berbayar ya. Kita akan coba buat schedule dulu di sini. Nah, schedule sama kayak tadi ya. Kita pilih schedule, kemudian kita ganti misalnya di sini jadi kelas, event, broadcaster, catatan 8. Nah, masih di tanggal yang sama. Misalnya kita startnya dari jam 10. Di sini nggak ada ya. Kita buat aja di sini 10, 3, 5 misalkan. Nah, gitu kan. Nggak mau dia. Atau 10.45 aja. Nah, ini sampai jam 10.15. Oke. 1 jam nih ya. Di tanggal yang sama ini kita ganti jadi Jakarta, samain kayak tadi ya. Nah ini beda kan sekarang. Kalau yang Pro beda nih munculnya. Ada recurring meeting kan. Nah, ini recurring meeting itu perintahnya ya sama kayak untuk pengulangan atau enggak, mau diulang lagi atau cuma sekali pakai nih linknya. Kalau mau diulang ya tinggal di checklist recurring meetingnya, kalian atur aja jadwalnya mau seperti apa gitu ya. Nah, yang ini gampang lah ya. Ini saya skip aja, kita pakai sekali aja. Nah, kemudian langsung kita pilih passwordnya yang gampang aja, 2025 misalkan. Waiting room diaktifin ya, supaya ketika join nggak langsung connect. Nah, nggak langsung masuk ke ruangan gitu ya. Ini off oke. Kemudian ini order kalender aja. Nah, ini select language interpretation ini skip aja. Oke, kita langsung aja save ini. Nah, sama seperti tadi kita copy. Nah, sekarang saya akan share ke teman-teman di Telegram. Nah, ini biasanya suka saya enter dulu ya biar rapih. Misalnya seperti ini. Oke, ini saya delete back. Nah, saya kirim. Nah, sekarang saya akan start Zoom-nya melalui menu meeting. Klik menu meeting di sini. Nah, muncul kan nih schedule yang udah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal klik start. Walaupun di sini mungkin 10 menit lagi mulainya, tapi nggak apa-apa, kita start aja bisa. Saya start. Join with computer audio, saya klik. Nah, ini audio saya mati dulu ya. Nah, setelah itu saya akan double klik seperti ini. Saya akan klik maximize seperti ini, jadi full seperti ini aja. Kemudian saya akan klik partisipan. Nah, partisipannya mau di pop up atau dipojokin. Enaknya dipojokin aja ya, biar nggak ketarik-tarik. Terus ini dimentokin segini, biar agak lebar di sebelah kirinya. Kemudian nanti partisipan udah, chat juga perlu. Nah, ini chat langsung otomatis ke sini. Ini saya turunin. Kalau mau di pop up juga bisa. Ya, kalau di pop up ini akan lebih luas nih tampilan yang ini. Ya. Jadi kalau chat ini boleh di pop up, tapi kalau ngeganggu ya turunin aja lah ya, turunin. Oke, saya turunin. Nah, ini udah pada masuk. Security-nya sama seperti tadi, kita nyalain yang penting aja. Nah, di sini saya matiin, ini matiin juga, matiin. Meeting timer matiin, ini matiin juga. Kemudian ini share doc nggak bisa, start video. Nah, ini unmute tim save ini kalian boleh nyalain, boleh matiin ya. Kalau dinyalain ya tadi kan bisa buka, berarti ini kita nyalain aja ya, atau matiin aja deh. Nah, enable Q&A ini saya matiin aja. Nah, enable waiting room nyalain. Dah cukup seperti ini. Kemudian saya akan admit kalian. Nah, baru 3 orang ini.
Siapa yang belum? Adil. Adil. Nah, di sini kan kalian sebagai guest ya, di sini keterangan tamu ya. Nah, sekarang saya akan ganti kalian menjadi co-host. Seperti yang saya udah jelasin tadi bahwa co-host itu dia akan bisa ngejalanin banyak fitur ya, kecuali satu, dia nggak bisa ngebubarin meeting ya. Makanya saya akan rubah kalian menjadi co-host. Caranya tinggal klik titik 3 di sini, make co-host, yes. Kemudian di sini make co-host lagi, yes. Make co-host, yes. Nah, semuanya jadi make co-host. Nah, sekarang coba kalian lihat di tempat kalian, di Zoom kalian, pasti akan ada perubahan tampilan tuh. Fiturnya akan banyak yang kebuka. Nah, fitur seperti ini pasti muncul juga, ya kan? Jadi kalian juga bisa mengatur ini ya, settingan-settingan yang ada di Zoom ini, baik security ataupun chat dan lain-lain ya, itu kalian bisa ngatur. Bahkan kalian juga bisa mute semua peserta. Tombol mute all ada kan di situ? Ada kan? Tadinya nggak ada kan? Nah, ini pasti akan muncul juga di tempat kalian. Nah, sekarang kalian udah jadi co-host, jadi kalian bisa melakukan banyak hal ya, kecuali satu, nggak bisa bubarin. Nah, ada tombol N nggak di situ? Nggak ada kan? Nah, adanya tombol leave. Oke, nah sekarang kalian nyalain kamera kalian semua. Kameranya bukan kamera OBS ya, tapi kamera yang biasa aja. Kamera webcamnya nyalain. Nah, yang tadinya OBS kalian ganti dulu ke integrated camera. Nah, kita nyalain semuanya. Oke, Mujahid belum, Fadil belum. Yuk, nyalain. Nah, di sini kalian bisa rubah-rubah ya, ada fitur galeri, ada fitur speaker. Ya, kalau galeri itu banyak yang muncul kan, sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Oke, saya akan balikin dulu ke speaker. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan Zoom ke dalam OBS ya. Sebelumnya kita udah atur ya untuk settingan video, kemudian di sini advance-nya udah kita atur menjadi GDI semua ya. Jadi nanti akan muncul tuh. Nah, sekarang saya akan kasih tahu fitur yang ada di Zoom dulu ya. Pastikan Zoom-nya Zoom yang Pro dulu ya. Jadi supaya fiturnya bisa dipakai. Tapi memang kita belum ngomongin pin to first screen ataupun second screen ya. Kita baru ngomongin pin di first screen aja, di satu layar. Nah, sekarang di sini ada pilihan pin. Ya, misalkan saya akan pin Fadil. Kemudian saya akan pin lagi Mujahid misalkan, add pin. Nah, gitu ya. Kalian juga akan bisa melakukan pilihan ini ya. Fitur pin ini kalian juga akan bisa. Tapi sebenarnya pin juga walaupun nggak berbayar itu bisa ya. Tapi mungkin nggak bisa banyak pin, kayaknya sih ya, saya lupa juga tuh. Yang pasti kalau yang berbayar ini kita bisa lakukan banyak pin. Bisa nggak kalian pin? Bisa kan? Di situ ada pin, kemudian ada add pin. Nah, kalau pin itu berarti dia yang pertama, belum ada pin satupun. Nah, tapi kalau add pin berarti kita menambah pin lagi, gitu kan? Jadi misalkan saya mau pin 4 orang, bisa kita add pin lagi. Add pin. Nah, jadi ini tampilannya ada 4 orang. Nah, tujuan dari pin itu artinya untuk mengunci ya, mengunci supaya yang nampil di layar laptop kita itu ya orang-orang yang kita pilih, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti kan? Contohnya, kalau tadi sebelum di pin, ketika kita setting dengan settingan speaker view, nah di sini ada settingan speaker view kan. Nah, ini settingannya speaker nih. Ketika ada yang ngomong pasti kan akan geser ya. Nih misalnya saya ngomong nih, mic saya buka. Tes. Nah, nggak akan berubah kan, nggak akan geser kan? Benar nggak? Walaupun mungkin di sini hanya ada 1 orang nih. Misalnya saya akan remove pin dulu. Saya akan sisahin
Davin misalkan. Nah, Davin doang di situ. Ini posisinya Davin tuh dipin sama saya, ya. Misalkan saya ngomong nih, harusnya kan kalau settingan speaker itu pasti geser kan, dia akan memunculkan siapa yang ngomong gitu kan. Nah, tetapi dengan fitur pin ini, maka dia akan mengunci tampilan yang di laptop kita, di layar kita ya, bukan di layar peserta, tapi di layar kita, itu tampilannya adalah orang yang kita pilih gitu. Nah, ini remove pin bisa juga. Nah, ketika saya remove pin, saya ngomong, ya pasti nanti yang muncul saya. Tapi karena ini punya saya sendiri, jadi nggak akan muncul. Tapi coba yang ngomong orang lain deh. Yang muncul pasti yang lain. Coba misalkan, oh nggak bisa dibuka ya. Emang mic-nya dikunci ya? Enggak lah, kalian kan co-host. Nah, coba ngomong, Raffi. Tuh, geser kan, jadi Raffi yang muncul kan? Ya, coba Davin ngomong. Banyak Vin ngomongnya. Nah, tuh muncul kan. Nah, itu kalau nggak dipin jadinya seperti itu. Nah, jadi fitur pin ini sangat dibutuhin oleh operator. Karena apa? Karena kita kan akan mengolahnya di OBS kan. Nah, kita akan mengolahnya di OBS nih. Misalkan saya akan pin Davin. Kemudian ya udah saya ganti. Bentar. Sekalian saya ngejelasin ada fitur namanya replace pin. Nih contoh ya. Di sini ada namanya replace pin. Nah, replace pin itu untuk menimpa ya. Misalkan nih yang tadinya Davin saya ganti jadi Mujahid, replace pin. Nah, maka yang muncul adalah Mujahid ya. Saya replace pin Fadil misalkan, replace pin. Nah, dia akan menimpa gitu ya. Sedangkan kalau add pin itu menambah pin. Nah, tapi ketika ada 2 pin, kemudian saya replace pin nih, Raffi, replace pin, klik, maka yang 2 tadi hilang. Ya, yang 2 tadi langsung hilang, diganti oleh 1 pin yang Raffi doang. Gitu ya. Nah, fitur ini kita gunakan untuk supaya nanti di OBS itu kita bisa memilih siapa yang kita pin kayak gitu. Nah, sekarang saya akan pin 2 orang ya. Ada ini Raffi sama Mujahid misalkan, add pin. Nah, saya akan pin 2 orang. Vi, ilangin ngapa ini jelek banget ya gini. Nah, yang ininya aja nih, yang orang-orangannya nih. Kalau berewokannya nggak apa-apa lah. Oke, dah. Oke, ini ada 2 orang nih saya pin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam OBS-nya ya, masuk ke dalam OBS. Klik. Nah, kita akan masuk ke MC. Nah, di sini ada MC atau scene MC. Kita masuk ke menu insert window capture. Nah, di sini ada window capture, kemudian kita beri nama di sini misalnya first screen ya. Oh, jangan pin aja. Pin 1, pin 1 kiri ya, kiri, pin 1 kiri. Nah, kita pakai pin 2 pin aja dah, pin 1 kiri. Oke, maksudnya pin 1 kiri itu saya akan mengambil bagian yang kiri ini. Nanti kan ada pin 2 kanan gitu, pin 1 kiri, pin 2 kanan. Nah, ini zoom nggak boleh turunin ya, harus tetap nyala seperti ini. Kita main di OBS nya aja. Kemudian di sini kita pilih select a window to capture. Nah, kita pilih di sini Zoom meeting. Nah, kalau Zoom workplace beda lagi ya. Nah, kita pakainya yang Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini yang muncul. Nah, capture metodenya ini saya ganti ke Windows 7 apa aja ya, atau Windows 10. Coba Windows 7 dulu. Oke, Windows 10 apa aja. Nah, di sini ada capture cursor dimatiin ya, supaya nanti ada mouse yang lalu lalang itu nggak kerekam. Kalau ini dimatiin, kalau ini dinyalain nanti mouse lewat-lewat tuh ikut kerekam dia. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini kita udah dapet nih capturannya. Kan ini yang akan kita butuhin ya. Nah, terus kita tinggal crop. Cara cropnya, nah ini nggak boleh salah ya. Tekan ALT di keyboard, ALT ditahan, tek, kemudian kalian dorong seperti ini. Nah, gitu.
Lepas ALT-nya buat geser, tekan ALT, tahan buat motong. Oke. Alt-nya tahan buat motong. Nah, seperti ini. Ini juga bisa potong ya. Nah, sekarang kita coba gedein dulu lah biar kelihatan ya. Kalau mau scaling nggak perlu tekan apa-apa ya, langsung drag aja. Buat motong doang kalian harus tekan ALT. Nah, dipasin aja di garis yang biru ini ya. Biru, hijau ya. Nah, potong. Lebihin dikit nggak apa. Nah, yang ini kanan masih kurang ya. Lebihin aja nggak apa. Nah, oke, potongannya udah rapi. Kalau udah rapi, kalian masukin ke sini. Nah, geser dikit-dikit pakai keyboard bisa. Nah, kalau kurang kecil, kecilin. Nah, geser lagi dikit-dikit sampai memang dia posisinya di tengah kan. Tengah-tengah ini seimbang lah, kanan kirinya oke, atas bawahnya oke. Klik di luar untuk lihat. Nah, udah oke misalkan. Kalian lock. Nah, kalau udah oke kalian lock, kalian pindahin di bawah frame utama. Nah, rapih tuh jadinya, sesuai namanya, rapi. Nah, jadi kan, nah MC di kiri misalkan. Nah, sekarang kita akan masukin narasumber ya. Narasumber atau moderator ya sama aja, kita pakai satu dulu ya. Nah, narasumber itu kita insert lagi. Window capture. Nah, ini kita pakai pin 2 kanan. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, ini kita pilih yang Zoom meeting. Ini Windows 10 and up, capture cursor matiin, klik OK. Ya. Nah, selanjutnya kita potong lagi sama kayak tadi kan. Oke, potong lagi. Nah, kita ambil yang Mujahid kan, ALT tahan, potong, geser, pastikan nggak ada garis hijau lagi. Nah, ini oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalian scaling. Nah, scaling nggak boleh tekan apa-apa, cukup tarik aja. Nah, sampai posisinya benar-benar rapi, atas bawah kanan kiri oke. Nah, kita turunin dia di bawah frame utama. Selesai. Jadi kan ini moderator saya turunin aja dulu sini ya. Nah, jadi ada ke bawah aja sini. Nah, moderator nggak dipakai dulu. Jadi MC dan narasumber udah ada ya kan, tuh MC narasumber udah oke. Nah, kemudian di sini ada 2 narsum. Nah, 2 narsum kita tinggal copy yang ini. 2 narsum itu MC sebelah kiri kan, pembicara sebelah kanan. Ya udah, kita tinggal copy dari MC ini. Pin 1 kiri, kita klik kanan, copy, masuk ke dalam 2 narsum, klik kanan di sini, paste reference. Ya, karena dia sama kan. Jadi kita paste reference supaya kalau ada perubahan di pin 1 kiri yang di MC, yang ini ikut berubah isinya juga sama. Ya, kemarin saya udah bahas kan bedanya paste reference sama duplikat ya. Nah, ini kita lihat jaraknya berapa? 345 dari bawah kan. Lock, pindahin ke bawah frame. Kita lanjut lagi yang narasumber, kita klik kanan, copy, masuk ke 2 narsum, klik kanan di sini, paste reference. Nah, kita kecilin, gedein dikit. Tadi berapa jaraknya? 345 kan? Nah, gitu. Kanan kiri oke. Tutup, kunci, pindahin di bawah frame utama. Nah, selesai. Kita udah punya 2 capturean. MC ini ketika MC ngomong, ini ketika narasumber ngomong, ini ketika mereka lagi ngomong berdua, gitu kan. Kita udah punya nih tampilan-tampilan ini. Tinggal kita mainkan. Oke, udah selesai video poster, udah selesai, yuk masuk pembicara, MC masuk. Nah, fade. Nah, ini akan ditonton oleh peserta nanti. Ya, Raffi ngomong bla 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 bla, manggil narsum. Nah, disambutlah narsum. Kita
ngomong-ngomong bla 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 bla, dipersilakan narsum untuk berbicara. Nah, siapin nih di sini narsum. Jadi nanti kan selesai host nyapa narsum, atau bisa jadi balik dulu ke MC untuk dia ngomong dulu, ngejelasin acara. Nah, nanti bisa langsung muncul lagi kedua narsum, tinggal klik scene dua narsum. Nah, nanti persiapan ini udah selesai, langsung masuk ke narasumber, ya udah transisikan. Nah, narasumber ngomong. Baiklah, itu tadi saya sudah memaparkan materinya, semoga bisa dipahami. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Nah, balik ke MC. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Pengantar, semoga bermanfaat bagi para peserta. Kita akan jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, kembali ke poster, kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk teknis cara mengcapture-nya, kemudian nanti transisinya seperti apa. Nah, kita belum bahas untuk menghubungkan audionya ya, kita baru bahas menghubungkan capture-annya dulu ya, mengcapture-nya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita coba capture 2 orang aja dulu, karena kalau saya capture ini kan settingannya 2 orang nih, terus kalau tiba-tiba saya nambah capture nih, add pin ya tuh, maka yang di OBS hancur. Nah, kebayang nggak kalian kenapa bisa hancur? Karena di sini kan tadi posisi pinannya di sini kan, ya kan, di tengah-tengah, otomatis ketika muncul satu orang naik jadinya yang ini. Tapi kalau si Fadil saya remove, nah, aman, karena settingan capture kita untuk 2 orang. Nah, misalkan ini saya hapus juga nih satu Raffi, maka yang terjadi apa? Ya rusak juga dia tuh, gitu, karena kan tadi kepotong jadinya. Nah, jadi settingannya adalah untuk 2 orang. Misalkan nih Davin muncul 2 orang, nah maka di sini muncul tuh, bagus kan potongannya, karena kita emang udah setting potongannya untuk 2 orang gitu ya. Jadi kita masih pin 2 orang dulu, belajar ngepin 2 orang. Kalau untuk share PPT itu nanti ya, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang saya akan kirim ke OBS, ke Zoom. Nah, di Zoom saya akan ganti jadi integrated camera, saya ganti jadi OBS. Nah, ini kan tampilannya sekarang seperti ini. Tolong di spotlight ya. Bisa nggak ya? Coba spotlight for everyone. Nah, ini kalau saya spotlight, pinnya copot. Nah kan, saya harus ngepin lagi nih, pin add. Nah kan, jadi host nggak bisa ya, host itu nggak boleh spotlight dirinya sendiri, jadi harus kalian yang spotlight saya. Coba spotlight tampilan yang Cyber Business School dong. Nah, coba tolong Davin deh, Vin, coba yang Cyber Business School, klik ininya, klik ini, nanti ada spotlight for everyone, for everyone. Ada nggak pilihan itu? Ya, better. Tuh, sekarang yang muncul di kalian apa? Kalian jangan pakai pin dulu deh, pinnya kalian matiin dulu, cabut-cabutin dulu. Kalau sekarang lagi ngepin, remove pin dulu, kosongin. Nah, kalau ketika kalian kosongin, yang muncul apa? CBS kan? Yang poster CBS kan? Nah, jadi operator itu nanti ketika kita udah setting seperti ini, ngepin seperti ini, itu kita minta orang lain untuk men-spotlight tampilan kita. Jadi nggak bisa kita men-spotlight tampilan kita sendiri, itu nggak bisa, gitu loh. Karena tampilan kita lah yang akan dilihat orang. Jadi kalau kita spotlight tampilan kita sendiri, maka yang di dalam pin ini itu akan berubah, akan masuk tampilan spotlight. Nah, itu akan hancur jadinya, gitu. Jadi yang spotlight itu harus orang lain, nggak boleh kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kalian lihat poster kan? Nah, maka ketika saya mainkan di sini, munculin MC, nah, yang muncul apa sekarang? Raffi kan? Benar nggak? Nah, gitu. Terus saya mau munculin narasumber, Davin nggak yang muncul? Davin kan? Nah, gitu. Nampilin 2 narsum. Tuh, ya kan? Balik lagi ke poster. Nah, jadi sekarang seluruh peserta yang ada di Zoom itu udah ngelihat tampilan
yang kiriman dari kita sebagai operator gitu. Jadi semua peserta yang ada di Zoom itu akan melihat tampilan yang di spotlight. Jadi spotlight itu artinya dia akan mengunci seluruh tampilan yang ada di semua peserta itu adalah tampilan kita atau tampilan yang dipilih sebagai tampilan spotlight. Intinya spotlight itu adalah tampilan yang akan dilihat oleh seluruh peserta gitu ya, paham ya? Itu dikunci sama Zoom. Jadi peserta mau nggak mau dia akan melihat itu, kecuali peserta memang dia ada fitur namanya pin ya. Kalau dia ngepin orang lain bisa aja yang tampilannya nggak muncul, tapi secara otomatis ketika peserta itu nggak ngepin, maka tampilan yang akan dilihat adalah tampilan spotlight ini gitu. Jadi ada 100 peserta di Zoom. Kalau settingan dia speaker view ya kan, cobalah kalau kalian ganti jadi galeri ya, yang muncul nggak cuman ini, pasti banyak kan kalau settingannya galeri. Tapi kalau settingannya speaker, yaitu yang muncul adalah tampilan yang di spotlight gitu. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, silakan kalian praktekin gitu ya. Paling nggak kalian bisa ngepin 2 orang dulu seperti ini, kemudian kalian bikin pin 1 kiri dan pin 2 kanan ya. Tahapannya ya seperti tadi. Nah, ini videonya saya akan upload dulu supaya kalian bisa lihat ya. Ingat ya, ini nggak boleh diturunin, karena kalau diturunin dia akan kecil gini. Kalau jadi kecil gini nanti di sini jadi hilang tuh, hilang kan ya, yang di OBS hilang. Nah, jadi yang di Zoom ini nggak boleh dikecilin, harus selalu full terus, tapi fullnya seperti ini. Nanti kalian tinggal balik ke OBS tuh, bener ya lagi kan, karena dia kalau kecil dia turun jadinya. Nah, kayak gini misal kalian giniin aja, hilang yang sini ya, harus digedein tuh, gedein muncul lagi deh. Oke, seperti itu. Silahkan kalian coba. Nah, ini spotlightnya saya copot dulu ya, remove spotlight. Dah, silahkan kalian coba dulu.